Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ayah bunda. Terima kasih sudah bergabung di acara hari ini yang berjudul Agar anak tetap kreatif dan gembira di era adaptasi kebiasaan baru bersama Komedi Putarkom. Jadi Komedi Putarkom ini merupakan festival literasi anak dan keluarga yang berlangsung dari 25 Juni sampai 31 Juli 2021. Nah, acara di Komedi Putar ini beragam banget ya ayah bunda. Salah satunya seperti hari ini seminar parenting, terus nanti juga ada seminar tips and trik bisnis online rumahan, serta banyak juga kreativitas online untuk putra-putri. Dan tentunya nggak kalah serunya yaitu adalah diskon khusus buat buku-bukunya Mizan Group. Jadi buat ayah bunda yang penasaran ingin bergabung lagi di acara-acara lain komediputar.com bisa cek langsung ke websitenya komediputar.com atau follow media sosialnya di komediputar.com ya. Nah, acara hari ini juga agar anak tetap kreatif dan gembira di era adaptasi kebiasaan baru merupakan rangkaian acara launching seri terbaru dari Darmizan Anak, yaitu seri Stay Safe. Nah, seri ini merupakan buku yang khusus didesain untuk anak-anak, supaya mereka mengetahui tentang virus corona dan cara pencegahannya. Masih penasaran bukunya seperti apa? Nanti akan saya bahas di akhir acara ya Bunda ya. Terima kasih sekalian sudah bergabung hari ini. Hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang pastinya akan memberikan tips dan trik, juga sharing pengalaman tentang bagaimana sih pembelajaran anak di masa pandemi ini, terutama ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Insinyur Neni Utami Adiningsih MT. Nah, sebelum saya panggilkan Ibu Neni, saya akan membacakan sedikit profil dari Ibu Neni ya. Insinyur Neni Utami Adiningsih MT mengembangkan rumah literasi Alif yang bertempat di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berawal dari kesenangannya membaca dan menulis. Nah, beliau juga mendirikan RA Alif, sebuah sekolah alam, sains, dan literasi yang berwawasan global untuk anak usia dini, serta mendirikan juga Be the Best Learning Center. Selain di bidang pendidikan dan literasi, beliau juga berkecimpung di bidang lingkungan dengan mengelola Alif Eco Edu Center, serta Alif Land Shop. Selain itu, beliau juga sudah menulis setidaknya 78 buku mandiri, 136 buku antologi, dan 725 artikel atau opini. Banyak sekali ya. Karya bukunya diterbitkan di penerbit Mizan, diantaranya seri Cerita Balita, ada 14 judul, seri Thank You Allah, ada 4 judul, dan Alhamdulillah Aku Pintar Membaca, Metode Alif, 2 judul. Wah, banyak sekali. Kita langsung sapa saja ya. Ibu Neni, selamat pagi Ibu. Halo Ibu, silakan. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Fauzi. Apa Juga kabar Ibu rekan-rekan Neni? semuanya. Ya, alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik ya Ibu. Hari ini kita akan ngobrol banyak nih Ibu ya, karena Ibu juga kan praktisi pendidikan anak usia dini ya Bu ya. Insya Allah di sini sudah ada ayah bunda yang bergabung. Tapi sebelumnya nih Bu, sebelum saya tanya dulu, saya kan tahu sedikit nih Bu Neni ini merupakan dosen juga ya Bu ya. Dosen robotika, latar belakang pendidikannya robotika. Kok Ibu bisa sih berkecimpung di dunia literasi, bahkan mendirikan sekolah dan menulis sudah banyak buku, itu bisa cerita sedikit Ibu, kira-kira bagaimana? Ya, semua sebenarnya berawal dari anak-anak saya. Jadi, saya mengasuh anak-anak saya secara mandiri. Jadi, semua saya kerjakan sendiri. Nah, anak saya 3, sampai suatu saat, karena saya semua mengerjakan sendiri, jadi saya tahu sampai detailnya, tidak sekedar teori. Nah, perlahan apa yang saya lakukan ke anak-anak itu saya tulis, karena memang sejak dulu saya senang menulis. Sampai suatu saat, ini mungkin awal ketika saya bertemu dengan Mizan, sampai suatu saat saya waktu itu anak-anak berumur 4 tahun, saya mulai mencari buku untuk membaca. Ternyata saya tidak menemukan yang sesuai dengan keinginan saya. Jadi, saya mulai membuat sendiri. Itu kemudian saya serahkan ke Mizan. Itu awalnya.
Jadi awal menulis karena memang berawal dari anak. Nah, kemudian itu awal literasi. Kemudian anak-anak saya sudah mulai besar. Sampai ketika anak saya yang paling kecil sudah SD. Jadi banyak buku dan mainan yang tidak lagi digunakan. Nah, kebetulan saya ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Saya mulai membuat sekolah. Itu awalnya ada sekolah Raudatul Atfal Alif tahun 2009. Nah, kalau robot memang itu passion saya sejak awal. Jadi saya sekolah S1 saya memang tentang elektro dengan skripsi tentang robotika. S2 saya juga elektro, malah tesisnya tentang pesawat ruang angkasa. Jadi ya, itu yang terjadi. Dan sekarang saya terapkan ke anak-anak dalam bentuk fun science, fun elektro. Jadi menarik banget ya Bu, ternyata passion Ibu yang elektro, robot, tapi tetap punya kepedulian besar ya Bu, karena tadinya mengasuh anak-anak sendiri ya Bu ya. Betul, jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Oke. Nah, ini ayah bunda yang sudah bergabung di Zoom, yang misalnya juga sekarang sedang mengasuh anak, mendidik anak. Kalau ada pertanyaan kepada Bu Neni, bisa langsung diketik di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu, kita akan tanyakan ya. Oke Bu Neni, nah sekarang berarti kegiatan Ibu sehari-hari sekarang ini apa Bu yang lebih dominan nih dilakukan? Sekarang saya kepala sekolah RA Alif, jadi mengelola sekolah RA Alif. Kemudian saya punya pustakaan untuk umum, untuk masyarakat sekitar dan semuanya yang memerlukan, namanya Rumah Literasi Alif. Nah, Rumah Literasi Alif. Jadi kalau misalnya ada kegiatan PKK, Posyandu atau apapun, biasanya saya bawa buku-buku saya untuk dibaca oleh yang hadir di sana. Kemudian saya juga punya tempat bimbingan belajar, itu untuk anak TK sampai SMA, namanya Be The Best Learning Center. Nah, yang sekarang ini saya sedang sangat ingin kembangkan adalah yang berhubungan dengan lingkungan, karena kebetulan saya juga tertarik dengan lingkungan. Saya mengembangkan Alif Eco Edu Center dan berencana akan mulai mendirikan Agro Eco Edu Alif. Nanti anak-anak bisa belajar tentang lingkungan, menanam, pilah sampah, segala hal yang berhubungan lingkungan di tempat. Intinya memang berhubungan pendidikan. Kegiatan yang sekarang juga sedang saya inikan, terutama di era pandemi ini, adalah membimbing anak-anak SMP dan mewadahi guru-guru untuk berkreasi dalam bidang literasi. Kebetulan saya punya grup WA yang isinya anak-anak SMP se-Jawa Barat. Nah, mereka membuat tulisan-tulisan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, dan tulisan itu kemudian dibukukan. Selain itu juga ada grup yang mewadahi guru-guru untuk berkreasi. Jadi alhamdulillah kegiatan masih cukup banyak berhubungan dengan elektro, robot, anak, buku, perpustakaan, lingkungan, dan fun science. Wah, ya ampun Bu, banyak banget ya Bu ya. Ini saya penasaran banget nih gimana caranya Ibu Neni membagi waktu semuanya. Tadi jadi kepala sekolah juga, terus punya perpustakaan juga, mewadahi juga tadi ya tulisan-tulisan di grup WhatsApp ya Bu ya. Wah, keren banget nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang pendidikan anak di masa pandemi, Bu, saya penasaran nih. Ibu kan kemarin terakhir menulis buku seri Alif ya Bu ya di Pelangi Mizan. Itu seperti apa sih Bu bukunya? Oh, iya, seri Alif. Jadi buku ini saya kembangkan. Intinya adalah saya ingin anak-anak belajar itu dengan menyenangkan. Ada 2 yang sudah diterbitkan. Ini seri yang pertama. Betul. Bisa kelihatan ya? Alhamdulillah aku pintar membaca. Nah, ini yang buku ini mengenalkan huruf dengan diberi nama Alif. Itu kebetulan memang nama sekolah, tapi sebenarnya singkatannya adalah Aku Baca 5 Menit Fasih. Saya ingin menekankan di kata 5 menit, karena pengalaman selama ini,
banyak orang tua, terutama orang tua yang mengeluh, kok anaknya nggak mau belajar lama. Sebentar sudah lari. Betul. Saya ingin mengatakan, ya itulah memang anak. Itu sebabnya tidak boleh lama. Jadi anak itu paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit. Nah, dan ini yang saya ajarkan 5 menit ini. Jadi lebih baik 5 menit berkali-kali daripada setengah jam satu kali. Ya, ini. Dan ini menggunakan metode warna. Ini sangat mudah. Sangat mudah. Ini contohnya. Banyak warna, banyak aktivitas. Betul. Banyak warna, banyak aktivitas, banyak apresiasi, dan bisa dikerjakan di rumah. Wah, seru banget ya Bu kayaknya ya Bu. Anak-anak jadi lebih termotivasi ya. Ya, ada 2 buku. Yang ini tentang huruf, yang satu lagi tentang suku kata. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut yang tentang suku kata. Terus ini pakai stiker. Nah, itu luar biasanya Mizan. Selalu berusaha menyenangkan anak-anak. Paket lengkap ya Bu. Betul. Jadi di belakang ada stiker dan ada sertifikat. Jangan salah. Tidak hanya peserta seminar yang suka sertifikat ya. Anak-anak juga suka ya Bu ya. Anak-anak juga supaya semangat. Ini di belakang ada sertifikatnya. Nih sertifikatnya. Nah, ini bisa dibayangkan kalau sertifikatnya ini kemudian dipajang di dinding di kamarnya, mereka pasti sangat senang dan semakin semangat untuk berlatih di buku yang berikutnya. Berlatih untuk membaca di buku berikutnya dengan senang. Jadi membaca itu bukan lagi paksaan, tapi kebutuhan dan keinginan. Ini ini stikernya. Ini stikernya. Nah, ini stikernya. Jadi benar-benar sambil bermain. Luar biasa. Ini bagus sekali ilustrasi yang dibuatkan oleh Mizan. Betul. Tentunya supaya anak jadi lebih semangat tadi ya Bu ya. Jadi membaca itu bukan suatu hal yang paksaan, tapi suatu hal yang menyenangkan. Iya, tapi sekali lagi anak juga tergantung orang tua dan guru. Dan itu sebabnya kita semua perlu belajar terus. Itu sebabnya. Betul. Nah, ini jadi ayah bunda yang ada di Zoom ya punya kesempatan emas nih untuk nanya langsung kepada Bu Neni yang merupakan memang praktisi pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang nih Bu, karena sekarang pandemi sudah berlangsung hampir lebih dari setahun lah ya Bu ya. Bagaimana nih betul. Dari pandangan Bu Neni dampaknya pandemi ini terhadap anak-anak usia dini? Oh, kalau dampak, saya melihat begini. Ada seperti kemarin ada orang tua yang datang ke sekolah, jadi mengatakan bahwa selama setahun ini anaknya tenang-tenang saja, setahun tenang-tenang saja, karena dan oleh orang tuanya dibuatkan metode homeschooling dengan mendatangkan guru ke rumahnya. Nah, itu satu. Jadi ada yang tenang-tenang saja dampaknya gitu ya. Tapi setelah setahun terlihat ada perubahan. Anaknya tidak lagi menikmati tenang-tenangnya tadi. Sudah gelisah gitu. Nah, jenuh gitu ya, Bu ya. Nah, betul. Itu ada yang setahun. Jadi saya ingin menekankan bahwa dampak pandemi ini sangat tergantung pada karakter anak. Memang ada anak yang sifatnya dia ingin sendiri, introvert, bersama dengan yang lain. Itu satu. Dampak yang berikutnya juga dipengaruhi oleh kondisi di keluarga. Kalau di keluarga itu misalnya sarana prasarananya lengkap, semua tersedia, ada mainan di halamannya luas, kemudian banyak buku, banyak mainan luar ruang, mainan yang untuk sehari-hari, kemudian gadgetnya juga memadai, orang tuanya mampu mendampingi, kemudian latar belakang informasi orang tua untuk mendampingi anak cukup, mungkin dampaknya tidak terlalu terasa. Betul.
masalahnya adalah yang mempunyai kondisi seperti itu prosentasenya kecil. Sedikit, betul ya Bu Betul. ya. Kalau satu sisi terpenuhi, sisi lain belum. Contoh misalnya, ada orang tua yang mempunyai informasi latar belakang pendidikan yang memadai cukup, tetapi tidak mempunyai waktu untuk menemani anak karena kesibukannya. Betul. Jadi tidak mungkin. Atau mempunyai waktu, tetapi tidak punya alat-alatnya. Betul. Tidak ada latihan untuk seluncur, tidak ada untuk memanjat, tidak ada kolam bola, tidak ada. Nah, itu. Jadi memang sekolah ya sekolah, rumah ya rumah. Ketika memindahkan dari sekolah ke rumah, tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Persyaratan sebuah rumah dengan persyaratan sebuah sekolah itu berbeda. Nah, jadi dampaknya itu berbeda. Nah, yang sedikit tadi kan tidak terasa dampaknya tadi karena memang kondisinya sangat mendukung. Kan ada anak yang dia nggak mau berisik. Ketika berisik dia justru terganggu misalnya. Tapi justru ada anak yang pengennya ketemu teman. Betul, kalau betul, betul, betul. kalau tidak ketemu teman dia bingung gitu. Betul. Loh, nah malah kan sering saya sangat yakin di sini banyak bu guru pasti sangat banyak cerita. Malah bu guru sering sekali ada anak yang dia berdiri di depan karena nunggu temennya teman sahabatnya datang. Datang, Padahal ya. di kelas sudah ada teman yang lain. Nah, CS-nya belum datang gitu ya Bu ya. Belum datang. Nah, kondisi-kondisi itu kan berhubungan dengan psikologis. Jadi yang lebih dominan sebenarnya adalah dampak secara psikologis. Itu yang susah untuk diukur. Mengukur psikologis anak kan susah. Ketika anak ditanya secara kuesioner, misalnya penelitian aja kepada anak, itu tidak semudah kalau kita mengadakan penelitian psikologis untuk mahasiswa misalnya. Betul. Karena kosakata mereka sangat terbatas. Jadi itu yang dampak lagi. Nah, ini dampak ini kalau tadi yang dialami anak. Dampak lagi yang berhubungan dengan orang tua. Saya sangat yakin di sini ini sudah bukan rahasia lagi. Karena apa? Banyak cerita ketika orang tua menerapkan online di rumah. Mungkin karena kondisinya mendadak, jadi ada tingkat kesabaran yang berbeda. Betul. Tingkat kesabaran yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa mengatakan yang berbeda karena memang kondisinya berbeda. Orang tua menangani hal-hal tertentu untuk anaknya. Sementara untuk di sekolah sama ini bu guru kan kalau di sekolah memegang untuk satu kelas TK PAUD itu biasanya 15 maksimum. Tapi satu guru memegang 15 dan anak-anak masih sering mengatakan bu guru sabar. Bu guru masih ketawa gitu. Iya, betul. 15. Nah, di rumah orang tua dengan kesan yang tidak berhenti. Betul. Kalau di sekolah kan bu guru fokus untuk mengajar. Sementara ketika di rumah orang tua sambil mengajar sambil cucian muter. Betul. Sambil masak gitu ya. belum tiba-tiba ada yang tukang sayur lewat. Iya, harus beli dulu. Harus beli dulu buat malam. Betul, kalau tidak segera beli tukang sayurnya lewat. Betul. Belum lagi kalau putranya lebih dari satu. Betul. Nah, ini jadi saya sungguh sangat bisa memahami ketika beberapa anak dan juga orang tua merasakan tingkat kesabaran yang berbeda. Saya sangat memahami gitu. Dan ini bukan kesalahan dari orang tua, sama sekali bukan, karena memang ini kan kondisi darurat. Betul. Ini bukan ideal darurat. Gitu ya, Bu ya. Iya, bukan ideal gitu. Jadi ya
inilah yang terjadi kalau kita mengatakan dampak-dampaknya seperti itu gitu. Yang susah lagi adalah dampaknya, dan ini sebenarnya tujuan sebagian besar orang tua menyekolahkan anak, memasukkan ke sekolah adalah sosialisasi dan komunikasi. Betul sekali. Ini yang tidak dirasakan secara intens oleh anak. Sangat beda cara bersosialisasi dan berkomunikasi antar rekan sebaya dengan ketika dia di rumah bersosialisasi dengan adiknya atau kakaknya. Nah, itu yang terjadi. Kalau dengan rekan sebaya, tingkat bergurunya, cara bergurunya pasti berbeda dengan ketika dia bersama kakak atau adiknya. Nah, proses belajar ini yang tanda kutip hilang. Proses belajar ini yang hilang. Karena ya memang mereka tidak ketemu. Kalaupun anak-anak bisa menggunakan metode Zoom, gitu ya, tetap saja kan tidak mungkin bergurau. Betul. Benar tidak? Karena nggak ketemu langsung ya, Bu ya. Betul. Dan kalau misalnya orang bilang bergurunya menjadi apa ya? Tidak natural. Delay, kan? delay, delay. Bu. Nah, dan itu anak-anak tidak bisa memahami. Anak-anak tidak bisa memahami. Beda dengan kita mungkin yang sudah dewasa, yang adaptasinya mungkin lebih mudah ya. Bagi anak ini tidak. Itu mereka rasakan. Jadi yang sangat rindu untuk sekolah itu adalah anak-anak usia dini. Yang saya maksud dengan anak usia dini adalah anak dari usia 0 sebenarnya, 0 sampai 8 tahun. Tapi kalau untuk pendidikan non formalnya ya sekitar 3, 4 tahun sampai 8 tahun. Jadi sampai SD awal. Itu mereka yang sering sekali mengeluh dan menelpon gurunya cuma karena bilang kangen, ingin ketemu gitu. Padahal ketika malah kadang-kadang nggak masuk dengan alasan yang lain-lain ya. Ketika dulu jadwal masuk sekolah gitu. Jadi ya itu yang terjadi. Itu dampak yang luar biasa untuk anak-anak. Luar biasa sekali. Satu lagi dampak yang saya khawatir adalah anak-anak jadi kecanduan handphone, Jan. Betul sekali, betul. Gitu. Begini, dulu sebelum ada ini ada ajaran, ada nasihat bahwa setiap hari paling banyak anak boleh memegang handphone itu 30 menit. Bentar banget ya, Bu ya? Iya, dan itu sebisa mungkin ya kalau nggak perlu tidak usah, lebih baik di akhir minggu saja. Tapi apa yang terjadi ketika daring online? Tiada hari tanpa handphone. Dan begitu anak sudah memegang, ketika kelas selesai, tidak ada jaminan handphone kembali. Betul. Dilanjutin ya, Bu, ke YouTube. Betul, dilanjutkan ke yang lain. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah bagi orang tua untuk menarik kembali handphone itu. Tidak mudah. Saya sangat bisa membayangkan problem luar biasa bagi orang tua dan guru-guru. Orang tua dan guru-guru luar biasa sekali ini bebannya untuk anak-anak usia dini, karena ya tadi mereka belum bisa diberi banyak pemahaman dengan kondisi mereka. Itu tuh dampak-dampaknya. Satu lagi, yang ini keluhan juga. Bu. Apa tuh, Bu? Begini, ketika bertemu langsung dengan anak-anak di kelas misalnya, ketika anak tidak bisa, dia langsung akan teriak, Bu, nggak bisa. Dan sekarang kan anak-anak langsung, Bu, tolong, Ibu bantu. Ini betul tidak? Tapi ketika menggunakan metode daring, tidak bisa seperti itu. Betul. Tidak mudah bagi anak-anak untuk memahami materi. Orang lain menganggap, kok begitu aja kok nggak bisa? Tidak bisa disamakan. Sangat tidak bisa disamakan. Untuk memegang krayon saja, tangan anak itu harus dipegang.
apa itu bisa dilakukan ketika menggunakan metode daring? Betul. Sulit ya, Bu ya. Sulit. Dan artinya apa? Harus ada pendamping. Orang tua atau kakak atau siapapun. Dan sekali lagi kondisinya di rumah itu orang tua sangat banyak yang harus dikerjakan. Betul. Dan biasanya yang akhirnya dilepas adalah anak-anak usia dini. Lebih memilih mendampingi kalau misalnya ada kakak, kakaknya yang SD atau SMP. Karena ya mungkin Lebih dianggap susah mungkin ya, Bu ya, materinya materinya. betul dan penilaiannya lebih apa? Ya dianggap penilaiannya lebih kalau anak usia dini kan penilaiannya dianggap ya sepertilah baik, Ya, betul, betul, betul. sangat banyak reward untuk anak usia dini dan memang harusnya seperti itu. Ujian untuk anak usia dini memang harus banyak supaya mereka punya percaya diri. Oke, Dan jadi itu sementara ternyata ya itu dampaknya banyak sekali ya, Bu ya. lahir batin Lahir batin, baik dari orang tua maupun dari guru anak, anak. Betul, guru orang tua guru anak. juga. Iya, karena guru jadi jam kerjanya jadi panjang sekali. Betul. Apalagi kalau gurunya punya anak juga ya, Bu ya, yang harus dan diurus. tidak satu. Tidak satu ya, ada dua atau tiga. Nah, ini Ayah Bunda menarik banget kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya juga mungkin komentar atau mungkin pengalaman pribadi ya ketika menjadi guru atau misalnya Ya, mendampingi anak, betul. silakan bisa diketik di kolom komentar, nanti kita bisa sharing bersama ya Bu Neni ya. Dan Ya. jangan berkecil hati loh Ayah Bunda, tadi seperti yang Bu Neni bilang, ini sekarang keadaan ini darurat, jadi Ayah Bunda jangan merasa kenapa saya tidak bisa sabar misalnya kepada anak ya, karena memang itu bukan Tidak suatu ada hal yang yang mudah betul, ya. tidak ada yang berhak untuk menyalahkan kondisi orang tua seperti itu. Tidak Betul. ada yang berhak, karena memang nggak ada orang tua yang mau merasakan hal itu. Iya, betul. Nggak ada yang mau gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti mungkin ini bisa share tipsnya ya. Tadi kan mungkin ini bilang berbagai macam dampak itu bergantung terhadap lingkungan ya. Tadi misalnya ada yang punya fasilitas, tapi ternyata orang tuanya nggak punya waktu misalnya. Ada yang orang tuanya punya waktu, tapi nggak ada fasilitas nih untuk mendampingi anak. Misalnya gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Bu tips yang mungkin bisa diterapkan nih untuk semuanya? Yang dasar aja nih Bu, kira-kira apa sih yang paling krusial untuk mendampingi anak terutama di masa pandemi ini ketika mereka belum bisa ketemu dengan teman-temannya tadi seperti Ibu bilang bersosialisasi, belum bisa ketemu gurunya. Nah, kira-kira ada nggak yang menurut Ibu bisa dilakukan? Sabar, sabar. Loh, kenapa? Karena ketika anak-anak ingin bertemu temannya dan mereka tidak bisa, mereka cenderung rewel. Betul. Terus kalau orang tuanya tidak sabar, apa yang terjadi? Cuma itu yang bisa dilakukan. Problemnya adalah sabar itu susah-susah gampang. Iya. Pelajaran seumur hidup ya, Bu. Pelajaran seumur hidup. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa saya sudah sabar. Nggak mungkin. Ujian yang berbeda, kondisi berbeda, akan membuat kita belajar yang berbeda juga tentang definisi sabar. Gitu. Jadi, tips yang pertama, sabar. Karena begitu itu tidak dilakukan, anak makin stres, dia akan makin melakukan hal-hal yang menurut dia benar, tapi menurut orang tua salah gitu. Karena apa? Karena dia mencari perhatian. Nah, itu jadi sabar. Yang kedua, mendampingi. Dan ini tidak mudah. Karena apa? Kan orang tua, memang beberapa orang tua sudah bisa mulai bekerja di rumah. Betul. Tapi kan tidak semua orang tua seperti itu. Betul. Tidak semua orang tua pekerjaannya memungkinkan untuk dilakukan selama mungkin di rumah. Tidak semua orang tua seperti itu. Banyak yang memang dia harus keluar rumah. Ya, itu cara-cara bekerjanya. Nah, kan bisa dibayangkan. Ketika anak-anak memerlukan pendampingan, karena dia ada di rumah, orang tua tidak ada di rumah. Orang tua kan kadang jadi bingung, mana yang harus dilakukan. Nah, jadi
tipsnya memang sabar. Kedua, mendampingi. Tapi ini juga tidak mudah. Yang ketiga adalah, kalau saya, jangan terlalu memberikan tuntutan yang terlalu tinggi. Karena itu nanti yang pertama kali kepikiran adalah orang tua sendiri. Kondisinya tidak normal, jadi membuat tuntutan-tuntutan ke anak yang lebih sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, dan ini yang wajib untuk dilakukan adalah berkomunikasi secara intens, bekerja sama sebaik mungkin dengan bu guru. Oke. Mengapa? Karena proses belajar daring itu tetap saja mengacu pada capaian-capaian yang bu guru mempunyai tolok ukur. Nah, tolok ukur ini sudah diatur oleh bu guru sesuai dengan kurikulum, sudah dievaluasi dan macam-macam, dan sudah di breakdown, sudah dibagi-bagi sehingga dianggap anak akan mampu melakukannya. Kan kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, bu guru yang mempunyai rencana, bu guru yang melaksanakan, bu guru yang mengevaluasi. Benar demikian kan ya? Bu guru yang punya rencana, saya mau mengajar apa? Saya memberi materi apa? Bu guru juga yang memberikan. Bu guru juga yang mengevaluasi. Tapi di kala pandemi ini, bu guru yang merencanakan. Bu guru yang memberikan dengan bantuan orang tua di rumah. Bu guru yang mengevaluasi. Betul. Nah, jadi kan kalau tidak ada kerjasama yang baik, akan terjadi lag di situ. Akan terjadi kesenjangan di situ. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali apabila salah satu pihak menganggap bahwa terserah, sekolah mau ngapain terserah, atau sebaliknya sekolah menganggap terserah, orang tua mau ngapain terserah. Iya, tidak ada seperti itu, karena yang menjadi korban adalah anaknya. Nah, kalau saya ya kan untuk prosesnya selama ini supaya lebih mudah sebenarnya di sekolah dalam proses daringnya tidak menggunakan metode Google Meeting gitu ya, tapi lebih menggunakan grup WA. Oke. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan grup WA, jadi caranya adalah guru merekam suaranya. Misalnya karena sekolah Islam, jadi merekam hafalan hadis. Jadi guru yang mengucapkan dulu. Atau hafalan doa. Guru yang merekam suaranya dimasukkan ke grup. Nah, nanti karena direkam, kan anak bisa mengikuti berulang-ulang dalam waktu-waktu yang berbeda. Atau ketika bu guru materinya adalah melipat kertas, membentuk, misalnya membentuk yang sering adalah membentuk kapal. Bu guru videokan itu, di-share di grup. Kalau menggunakan metode tatap muka, susah anak berdiri di depan layar. Ya, keburu kemana gitu ya Bu ya? Keburu kemana? Ada saja, jangankan anak-anak yang masih, betul, anak-anak yang masih seperti yang sudah mahasiswa saja, alasannya banyak. Iya, dimatiin kameranya gitu ya Bu ya. Nah, betul gitu. Nah, betul. Jadi kalau saya menggunakan metode seperti itu, jadi bisa diulang. Itu satu. Yang kedua, dengan metode seperti itu, bu guru, orang tua itu dapat membuka latihan itu kapanpun. Jadi misalnya pagi ini orang tua jam 8 sampai jam 10 misalnya orang tua harus keluar rumah. Sementara biasanya jam belajar itu kan jam 8 sampai jam 10, jam 11. Betul. Mesti keluar rumah. Ketika pertemuan langsung kan pasti tidak bisa mendampingi. Karena anak usia dini, dan ini satu lagi yang menjadi hambatan untuk anak usia dini, dia belum mengoperasikan gadget secara mandiri. Betul. Harus didampingi full ya Bu ya?
dan memang wajib karena kalau tidak malah berbahaya gitu. Iya betul. Berbahaya sekali. Nah, kalau tidak tidak ikut seperti itu kan berarti orang tua tidak tahu caranya. Nah, tapi kalau dengan grup ini, jam berapapun orang tua datang, dia tinggal membuka lagi ininya materi hari itu. Dan itu lebih enak kalau di grup itu kan kalau misalnya tidak bisa, tinggal tanya antar orang tua di grup itu juga gitu. Betul. Jadi bisa saling bantu. Kemudian Bu Guru juga bisa langsung masuk di grup itu, langsung bisa semua di grup itu. Itu lebih itu pemikiran pilihan saya kalau berhubungan dengan daring gitu ya, dengan daring. Jadi ya itu yang terjadi, bahwa kita harus tetap sabar, dampingi, tapi itu tidak mudah. Makanya salah satu solusinya, tipsnya, kerjasama yang baik ya, Bu ya. Kerjasama, dan mungkin pilih metode untuk penyampaian daring yang dirasa paling tepat. Tiap sekolah pasti berbeda-beda. Saya tidak pernah mengatakan bahwa metode ini yang paling tepat, tidak. Karena kondisi tiap ini sangat berbeda. Kondisi bu gurunya berbeda, kondisi orang tuanya berbeda, anak-anaknya berbeda. Kalaupun ada metode-metode itu saatnya untuk berbagi saja. Untuk berbagi, untuk saling melengkapi. Ya, Ibu. Jadi sebetulnya nih orang tua juga dengan ayah bunda ikut nih seperti seminar hari ini nih salah satu juga cara untuk sabar dan menguatkan diri bahwa oh ternyata banyak temen nih ya, Bu nggak sendirian. Terus tidak juga sendiri. Bahayanya adalah menyalahkan diri sendiri. Nah, betul itu. Bahayanya adalah orang tua menyalahkan diri sendiri. Karena kalau sudah itu yang terjadi, khawatirnya jadi apatis. Udah terserahlah, saya nggak bisa. Udahlah, enggak. Jadi itu yang terjadi, nggak usah. Jadi kita buat semampu kita, tujuannya tetap satu, agar anak-anak tetap bisa mengasah potensinya. Betul, apalagi anak usia dini itu Bu sebetulnya memang seperti yang tadi Bu Neni bilang, mungkin rapotnya cuma sangat baik, dianggap kurang penting, padahal bukan cuma, memang harus seperti itu. Memang ya. Jadi kalaupun tanda kutip ya, kalaupun ada yang dianggap, jadi kalau penilaian di TK kan ada belum berkembang sesuai harapan, berkembang sangat hari. Nah, kalaupun posisinya ada belum berkembang, itu tetap dianggap alhamdulillah sudah mulai berlatih, sudah bisa, besok ditingkatkan lagi ya itu. Memang. Jadi sebenarnya itu sangat penting loh Bu ya, memang sangat penting bagi anak usia dini ya. Karena itu saat mereka mempunyai rasa percaya diri, merasa dihargai, merasa mereka bisa, karena begitu mereka bisa, mungkin kita bisa ingat lagi. Sering tidak ketika di rumah saja orang tua, begitu ada materi tiba-tiba anaknya menyeletuk, nggak mau, nggak bisa. Ya, sering tuh Bu. Itu kan berbahaya. Tapi kalau dia sering dikuatkan, diberi kepercayaan bahwa dia bisa, coba aja dulu. Dicoba dulu. Dia kan nggak akan mengeluarkan itu. Dia akan langsung mencoba. Bahayanya adalah ketika dia mencoba, terus ada komen, kok gitu? Nah, itu yang berbahaya. Jadi memutus harapan dia untuk terus mencoba ya Bu ya. Wah, ini seru banget. Makanya nggak boleh seperti itu. Jadi bisa dilihat di semua ini, dan selalu, dan memang harus seperti itu rapotnya. Harus selalu kata-kata positif istilahnya. Nah, ini dia, orang tua juga harus terus belajar untuk mengucapkan kata-kata positif ya buat anak. Nah, menarik banget nih Bu Neni, nanti kita udah mulai juga ke tadi pembelajaran untuk anak usia dini, tapi sebelumnya Bu, ini ada yang bertanya juga nih di kolom komentar, saya bacakan dulu ya Bu Neni sebelum kita bahas pertanyaan lebih lanjut. Dari Bunda Ruri Ferry. Materi ini sangat terasa bagi ortu anak-anak ABK, khususnya anak usia dini ya Bu ya. Apa nih Bu yang jadi penguat bagi ortu selain sabar? Karena kesabaran ini kata ortu udah totalitas, tetapi mungkin karena keberpanjangan situasi ini membuat dilema, ortu juga dua-duanya harus mencari nafkah. Nah kira-kira gimana nih Bu Neni, terutama ini anaknya ABK, berkebutuhan khusus. Ya, Assalamualaikum Bu Ruri. Bu Ruri ini, saya boleh perkenalkan, Bu Ruri ini boleh. kepala sekolah yang sangat hebat, kepala sekolah dari SLB Autis Prananda di Bandung, Bu Ruri Ferry. Kebetulan memang, Assalamualaikum Bu Ruri, luar biasa, saya senang sekali Ibu bergabung di acara saya. Jadi
alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Ibu Rory untuk memberi materi di sekolah beliau di SLB sebelum pandemi. Jadi saya rutin 2 minggu sekali memberi materi di sekolah SLB tersebut. Nah, saya boleh yakinkan ke semua yang hadir, kalau kita ingin belajar sabar, ada 2 tempat. Orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus, guru-guru yang mengajar di sekolah berkebutuhan khusus. Saya takzim sekali, saya hormat sekali pada semua orang tua yang dengan sangat luar biasa mendidik itu. Jadi kalau sampai, tadi Bu Rory mengatakan, sabarnya orang tua berkebutuhan khusus sudah habis, aduh, saya tidak bisa bayangkan lagi. Karena mereka itu sangat-sangat sabar. Sangat sabarnya. Di setiap kegiatan, di setiap ketemu, yang mereka lakukan apa? Tertawa. Itu pelajaran yang saya terima setiap kali saya datang ke SLB Pananda. Jadi anak-anaknya berlatih dengan saya di dalam, ibu-ibu di luar ketawa-ketawa gembira. Kenapa? Itu obat untuk mereka. Jadi Bu Rory, tipsnya tidak ada lagi. Selain terus menambah sabarnya, lanjutkan ibu dan ya, orang Bu tua, ya. betul, ibu dan orang tua itu sudah sangat luar biasa. Betul. Nah, saya malah jadi ingin mengajak Bu Rory dan orang tua, semua orang tua, ayo kita tulis tingkat kesabaran kita dalam bentuk literasi, kita dalam bentuk pengalaman kesabaranku saat didik anak pandemi. Itu akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Tingkat kesabaran tiap orang yang berbeda. Tipsnya tidak ada lagi, tetap harus ditambah. Nggak ada cara lain. Kita tidak bisa menghentikan pandemi ini. Tidak bisa. Sementara anak-anak ABK membutuhkan stimulasi yang terus-menerus. Jadi anak-anak kalau di SLB Pananda selain autis ada juga yang slow learner, ada juga yang ada beberapa kondisi yang berbeda ya, ada yang hiperaktif. Itu memang bisa dibayangkan. Beban ganda orang tuanya kan luar biasa. Betul. Beban ganda orang tuanya luar biasa. Lebih baik di rumah sediakan sebanyak mungkin, tanda kutip ya, definisi sebanyak mungkin itu sarana untuk mereka bisa menyalurkan emosinya. Entah emosi anak, entah emosi orang tua. Caranya yang paling mudah apa? Sediakan kertas, kanvas, alat coret-coret, krayon, pensil warna, cat air, atau apapun. Itu cara yang paling mudah. Jadi kalau ibunya lagi stres, ambil kertas, coret. Ya, betul. Coret, warna apapun gitu. Dan simpan. Jangan lupa simpan, kasih tanggal. Itu akan jadi dokumentasi. Tanggal. Setelah tenang, tulis apa yang hari ini membuat kesabaran bisa melalui sedikit, gitu ya. Bisa melalui. Apa yang membuat hari ini kesabarannya agak sedikit berkurang, tapi kemudian berhasil melaluinya. Itu ditulis. Betul. Bisa dibayangkan. Nah, ini Bu Rory, saya jadi ini sekaligus di sini. Ayo Bu Rory, kita buat buku yang berhubungan dengan ini. Betul. Wah, pasti jadinya inspiratif banget untuk orang tua lain juga ya, Bu Neni ya. Sehari tulis satu aja lembar tulisan. Sehari 1 lembar. Setiap hari kesabaran kita diuji. Sehari 1 lembar, besok ada 1 lembar lagi, 1 lembar. Nggak terasa, sebulan ada 30 halaman. Itu. Dan itu tidak sekedar ini. Itu adalah selain dokumentasi, daripada, tanda kutip, bukan saya menyalahkan di medsos, daripada ngejar di medsos kemudian dapat tidak saja yang positif, mungkin ada yang negatif, dan itu malah membuat stres. Dan itu malah membuat stres. Malah tambah tertekan ya, Bu ya. Curahkan dulu di tulisan. Setelah agak tenang, baru di medsos. Nah. Bukan ketika marah di medsos.
Baru ditulis, terbalik ya Bu betul. ya. Tulis dulu setelah agak tenang, baru di medsos. Jadi ketika di medsos sudah ada Filter sisi, betul, ya. ada filter, ada sisi positifnya. Itu luar biasa. Setiap hari kita lakukan, ibunya menjadi lebih tenang, sediakan peralatan-peralatan itu. Jadi waktu saya di SLB, saya banyak melatih untuk kreativitas. Karena berniat agar dengan kreativitas itu anak-anak selain mengasah motorik halus, koneksi, juga mempunyai bekal untuk bisa mencari nafkah. Nah, sekaligus untuk yang Bu Rory, ayo kita buat anak-anak buat kreativitas, pajang di website. Wah, jadi lebih Ditunjukkan gambar termotivasi lagi ya anaknya tuh ya. di website atau di medsos masing-masing. Kalau mau misalnya dihargai, dijual, misalnya berapa, itu tidak apa-apa. Itu bukan eksploitasi anak, tapi itu membuat anak, ternyata saya bisa. Selama ini kan banyak yang tanda kutip mendiskriminasikan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu. Jadi, itu enggak, ayo Bu Rory, dilanjut, kita buatkan ya. Mumpung sekarang digital, karya-karya anak di rumah, saya siap bantu. Ayo kita wujudkan. Senang sekali kalau saya bisa dilibatkan. Bu Rory, luar biasa. Ya, Bunda Rory, terima kasih banget loh sudah bergabung hari ini. Ini juga salah satu upaya Bunda Rory supaya sabarnya ada terus nih, sharing juga dengan yang lain. Mungkin dan nanti mudah-mudahan setelah ini ada hasil buku. Iya, amin. Karya nah, tadi guru-guru anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah, betul, dan karya orang tua. Betul. Jadi terpantik idenya ya, Bu ya. Akan sangat menyenangkan kalau nanti Misan mendukung kami. Nah, boleh nanti diskusikan ya. Ya, siapa tahu launchingnya bisa di Misan ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi dari Bunda Rory, terima kasih ya sudah sharing juga tadi sekalian Bu Neni, jadi ada inspirasi juga buat ayah Bunda, buat guru untuk menulis ya, untuk mengelola emosi tadi. Emosi menjadi karya. Betul. Nah, ini kita sapa lagi nih yang lain, ada Bunda Liza Afia, terima kasih sudah bergabung. Terus nih ada Bunda Hera juga yang berkomentar, alhamdulillah kemarin waktu anakku TK pakai sistem daring via grup WA, guru yang membuat video dan memakai voice note merasa terbantu sekali. Wah, ini sama ya dengan metodenya Bu Neni ya. Jadi lebih orang tua bisa melakukannya ketika luang, nggak harus saat itu gitu ya Bu ya. Betul, dan anak tidak takut. Kan kalau menghadapi screen nggak semua anak nyaman. Betul. Tidak semua anak nyaman karena takut, saya baru bangun, saya pengen makan tapi kok ada bu guru. Tapi kok ada teman-teman nanti takut diejek, saya ingin ke kamar mandi tapi kok. Nah, betul. Itu sebenarnya secara psikologis juga berpengaruh ke anak. Dan tapi masih tetap ada capaian yang bisa diraih, dievaluasi oleh orang tua dan guru. Gitu. Nah, itu jadi untuk guru-guru juga bisa dijadikan salah satu alternatif ya, pembelajaran dicoba dengan voice note dan video di grup WA. Betul. Iya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bunda Hera. Nah, sekarang ada lagi nih komentar dari Bunda Erika, anak saya masih 1,5 tahun. Semoga saat anak saya masuk sekolah, wabah ini sudah berakhir ya, dan bisa masuk sekolah secara normal. Amin. Semangat ortu semua saat menghadapi anak-anak sekolah online. Nah, semangat ya, banyak temannya kok ini, nggak sendirian. Nah, ini dari Bintang ya, Kak Bintang ini tulis tingkat kesabaran ortu dalam masa pandemi. Sabarnya diluaskan ya Bu. Noted Hanupis, Bunda Neni inspiratif banget katanya. Terima kasih juga Kak Bintang sudah bergabung. Ini masih ada satu lagi ya, kita bacakan sebelum kita bahas yang lain. Dari Kak Yopi Sartika ya, setuju Bu Neni, menulis dapat menyalurkan emosi yang terhambat. Betul banget. Benar. Langsung jadi karya, itu yang penting. Jadi bisa mungkin publis dulu di media sosial tulisannya ya Bu ya. Nah, nanti kita bisa, kalau misalnya satu orang tua mungkin kan belum tentu langsung bisa jadi satu buku, kita buat antologi. Beberapa orang bergabung menghasilkan karyanya. Saya siap bantu, saya sangat siap untuk membantu. Kita buat antologi, kita bisa launching dan akhirnya jadi karya. Jadi tidak saja anak yang senang karena dia bisa melewati pandemi dengan baik, orang tua juga senang. Karena orang tua mampu menikmati pandemi dengan baik dan punya karya. Dan itu nanti bisa menginspirasi orang ya, Bu ya. Dan itu bisa dipromosikan di medsos masing-masing. Semua orang tua sekarang sepertinya punya, ayo kreatif. Bu, kita buat
ibu-ibu kita buat karya, kita ceritakan pengalaman. Jadi sekaligus saya informasikan, saat ini bicara tentang pengalaman orang tua. Ada banyak cara untuk menuliskan. Salah satunya adalah namanya dengan cara memoir. Nah, itu yang paling mudah. Memoir itu yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena itu yang dialami. Seperti Jadi nulis buku harian ya, Bu ya? Iya, dengan nulis buku harian. Nah, saya saat ini kan membimbing anak-anak SMP, dan yang sedang ditulis itu yang berhubungan dengan pandemi. Saya baru buat itu di awal tahun ini. Pesertanya se-Jawa Barat, anak-anak SMP. Nah, mereka menuliskan dulu berawal ketika Ramadan. Ramadan saat pandemi. Kan berbeda sekali. Bayangkan ketika sebelum pandemi, mereka ketika Ramadan, wah berebut mau ke masjid. Betul. Belum tentu, Ngabuburit ya, Bu? Ya, belum tentu karena ingin Taraweh ya, tapi karena ingin ketemu teman. Betul. Nah, itu biasa bagi anak-anak dan itu kebutuhan mereka. Jadi ketemu ke masjid, ini ketemu teman. Tapi saat ini kan nggak bisa. Benar nggak? Nah, ngabuburit nggak bisa. Nah, itu kesemua kan bagi anak remaja. Bayangkan ya, anak remaja yang lagi senang-senangnya keluar. Betul. Anak SMP. Tapi semua akhirnya nggak bisa. Kemana mereka nyalurkannya? Ketulisan. Sudah jadi satu buku. Itu Ramadan. Dan mereka bisa cerita, aku jadi disuruh masak terus sama ibu. Malah ada yang cerita, satu dapur itu penuh sama orang. Bapak, ibu masak gak jelas. Nah, itu cerita mereka. Nah, belum lagi, itu satu buku. Dua buku itu bertema tentang proses belajar di sekolah. Bayangkan, sama seperti kita dulu, kita ingin sekolah, itu karena ingin ketemu teman. Betul. Motivasi utama ya. Motivasi utama gitu. Nah, dan sekarang nggak bisa. Jadi mereka punya banyak sekali cerita berhubungan tentang saya tuh nggak nyaman belajar di rumah. Ini anak SMP loh. Bayangkan dengan anak TK dan SD, mereka pasti lebih tidak nyaman lagi. Belum lagi curhat mereka. Ini memoir, jadi mereka ceritakan apa yang menarik. Belum lagi curhat mereka tentang saya nggak paham dengan materi belajar, tapi malu. Nah ini tanda kutip, malu untuk tanya. Di sekolah tatap muka, kadang anak-anak aja kan malu untuk tanya. Betul. Akhirnya dia tanya ke siapa? Temennya. Teman. Ya. Tapi kan temennya ada di sebelahnya. Benar nggak? Duduk sebelahan, kemudian Bu Guru menerangkan dan anak tidak tahu, dia nanya, tadi Bu Guru bilang apa? Gimana? Kan langsung di sebelahnya saat itu juga. Tapi saat ini, ketika dia tidak tahu, dia mau tanya siapa? Di satu sisi, orang tua menganggap anak SMP sudah mandiri. Betul. Jadi dia tidak menemani lagi di sebelahnya. Nah, itu juga. Jadi itu jadi dua buku dalam tema belajar daring. Dalam tema belajar daring saat pandemi. Itu jadi dua buku tulisan anak SMP. Nah, yang sekarang dua buku lagi ini sedang bergulir adalah tema ujian dan terima rapot saat pandemi. Itu ternyata banyak cerita lucu. Betul ya, Bu. Ujian. Ada yang drive-thru bahkan ya. Iya, ambil betul. rapotnya ya. Betul. Ambil rapot drive-thru. Terus ujian. Jadi banyak anak-anak mengeluh bahwa ketika pandemi, ujiannya malah lebih banyak dibanding ketika ketemu tatap muka. Jadi seakan-akan ujian terus. Iya. Nah, di satu sisi terus mereka juga bilang, tapi ada juga bilang, tapi enak juga bisa nyontek gak ketahuan. Bisa dibantu orang tua. Ketahuan. Ujian. Nah, ada lagi satu lagi cerita lucu. Ini cerita lucu tentang ujian. Maka nanti saya ingin berharap orang tua menulis memoir, ya, tidak untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menceritakan apa yang sudah kita lakukan dan keberhasilan kita. Jadi ada satu anak SMP yang dia punya adik SD. Ini sekali lagi bukti bahwa dalam satu rumah bisa ada beberapa anak yang melakukan daring. Tidak hanya ada anak SD. Anak SMP, di SMP, adiknya SD. Kebetulan adik SD-nya ini, saya selalu tawa kalau melihat ceritanya. Adiknya SD ini
sedang ujian akhir tahun, ya. Nah, apa yang terjadi? Dia curhat gini, adik saya uring-uringan terus. Kenapa? Karena kakaknya nggak mau, jadi adiknya tuh ingin kakaknya yang ngerjakan ujiannya. Nah, sementara kakaknya kan nggak mau. Nah, kakaknya juga ngeluh karena apa? Ibunya, karena menganggap dia sudah besar anak ini, ibunya menyerahkan tanggung jawab belajar adiknya ini ke kakaknya. Terus lah, kan aku juga masih harus belajar kan. Betul. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini uh, ujian itu seperti itu sekarang yang terjadi. Jadi kemungkinan sekali lagi saya ingin katakan tidak dalam konteks menyalahkan siapapun. Ini adalah kondisi real yang memoir yang diceritakan oleh anak-anak yang tergabung di grup menulis saya. Jadi mereka menceritakan itu dan itu bentuk bahwa ini loh kondisinya, gitu loh. Jadi jangan ditambah kondisi ini dengan stres, ya kan? Mungkin saja adiknya itu marah-marah karena dia juga tidak paham dengan materinya. Kan anak SD kan masih ingin dibantu, ingin diterangkan gitu. Sementara kakaknya tidak terbiasa untuk menjadi guru anak SD. Apalagi menjadi, nah itu yang terjadi. Jadi mangga, ayo kita tulis ibu-ibu. Boleh saja kalau setelah ini kita membuat grup, isinya adalah sabarku luar biasa judulnya. Sudah ada tema ini ya. Sudah ada tema. Nanti Ternyata boleh jadi banyak ide ya. Saya di-share, kita nanti Boleh, buat boleh. antologi, isinya adalah ibu-ibu yang di sini dengan judul Sabarku Luar Biasa. Wah, menarik banget. Curhat ibu Nah, di kala pandemi. Oke, nanti ini udah banyak banget yang nanya gimana caranya untuk bisa movie Bu Neni. Nanti di akhir acara akan saya bagikan ya Bu Neni ya. Oke, nah sebelumnya karena tadi udah banyak juga bahas tentang pembelajaran daring ya Bu Neni. Nah, karena Bu Neni juga salah satu praktisi pendidikan, jadi kepala sekolah ya, punya sekolah juga. Nah, kira-kira pandangan Bu Neni ini gimana sih untuk di masa pandemi ini? Apakah Bu Neni cenderung masih oke sekolah daring atau misalnya cenderung ingin tatap muka gitu Bu? Bagaimana pandangan Bu Neni? Sebelum saya menjawab ini, saya ingin mengatakan bahwa jawaban saya ini adalah jawaban spesifik untuk apa yang saya alami, ya. Jadi tidak dalam konteks mengajak, ya. Tidak disclaimer dalam dulu ya Bu ya. Ya betul ya. Tidak dalam konteks mengajak. Ini dalam konteks memoir, gitu ya. Dalam konteks membagikan pengalaman. Membagikan pengalaman dan pengalaman yang saya lakukan ini juga berdasar evaluasi dan perjanjian tertulis juga dengan orang tua dan segala hal. Nah, jadi begini. Di awal pandemi, sekolah saya mengadakan online, full daring dengan metode WA Group. Ya. Dengan metode WA Group itu berjalan sekitar 1 semester. Ya, menghabiskan semester itu, gitu ya. Nah, tapi sekalipun menggunakan cara WA Group ini yang saya anggap itu yang paling memungkinkan, tetap saja saya merasa ada kekurangan. Termasuk ketika orang tua mulai merasakan ada perubahan di buah hatinya tersayang, gitu ya. Perubahan misalnya mulai bosan, mulai gampang marah, mulai tidak mau lagi melakukan apa yang dicontohkan oleh bu guru, mulai itu, gitu. Nah, kemudian saya ingin ini kan bahwa kondisi tiap sekolah berbeda. Dan ini yang harus menjadi pertimbangan penting. Kebetulan, sekali lagi kebetulan, sekolah saya adalah sekolah alam. Ya, sekolah alam dengan kondisi kelas yang tidak berderet. Kan biasanya kalau kelas berderet, kelas gitu ya.
berderet seperti itu. Sekolah saya tidak demikian karena sekolah alam, jadi ruang kelas itu terbuka. Ada sisi dinding yang memang langsung menghadap ke kebun. Wah, seru Jadi banget ya Bu ya. ayo main. Iya, gitu. nanti saya Ayo main. jadwalkan main nih. Iya, jadi memang langsung ada kebun dan memang di kebun itu jadi prosentase luas bangunan dengan luas kebun itu luas bangunannya itu mungkin hanya 30% dari luas kebunnya. Ya. Jadi udara itu benar-benar bisa langsung keluar masuk. Jadi bukan jendela yang dibuka, memang dinding kebuka. Kan mungkin ada kelas-kelas yang di jendela, buka jendela, ini tidak. Ini memang dinding terbuka. Jadi matahari masuk, kemudian udara masuk, malah kalau hujan kadang hujan masuk tempias gitu ya. Karena memang kebuka. Nah, itu satu. Jadi kemudian ruang kelas saya itu terpisah-pisah di 3 lokasi yang berbeda. Jadi tidak berderet. Jadi anak ketika akan masuk ke kelas ini dan kelas ini itu tidak selalu bertemu karena kelasnya berjauhan. Nah, kemudian dari jalan itu tidak dekat dengan jalan. Jadi ada tempat parkir yang cukup luas gitu. Tempat parkir yang cukup luas yang orang tua bisa mengantarkan kemudian dia pulang. Jadi tidak di pinggir jalan anaknya berhentinya. Kemudian jumlah peserta didik itu relatif tapi masih bisa di handle untuk 3 kelas itu. Makanya saya kemudian tahap berikutnya setelah berdiskusi panjang dengan orang tua sekaligus membagikan kuesioner apa yang mereka inginkan. Poinnya adalah apa yang mereka inginkan, bukan apa yang sekolah inginkan. Jadi titik poinnya adalah apa yang mereka inginkan. Dari kuesioner itu ada dua hasil kuesioner. Ya, ada orang tua yang ingin ketemu tatap muka terbatas. Kedua, ada orang tua yang ingin full daring. Nah, akhirnya solusi yang kami ambil apa? Saya menyediakan dua kondisi, 2 fasilitas. Bagi orang tua yang ingin putra-putrinya full online, kami berikan full online. Bagi orang tua yang ingin tatap muka di awal-awal, kami tidak melakukan tatap muka terus dalam 1 minggu, tidak. Di awal kami hanya seminggu 2 kali. Hanya seminggu 2 kali, itu pun hanya separuh jam belajar. Jadi hanya 1,5 jam. Dan diatur agar anak kelas harus dibatasi, akhirnya dibuat jadi 2 shift. Kelas pagi selesai jam 9, kelas siang masuk jam 10. Jadi kelas pagi dan kelas siang nggak akan ketemu. Nah, itu hanya 2 hari. Tujuannya 2 hari apa? Pengenalan kebiasaan dulu. Kebiasaan mereka harus terbiasa masker, terbiasa tidak diantar. Jadi beruntungnya ketika itu anak-anak sudah mandiri. Jadi saya tidak membolehkan orang tua menunggu. Begitu diantar pulang. Kalau anak masih belum bisa ditungguin, belum bisa ditinggal, berarti harus daring. Gitu. Jadi tidak ada orang tua, tidak ada kegiatan makan, tidak ada olahraga. Yang ada adalah kegiatan-kegiatan yang esensial yang tidak bisa dilakukan secara daring. Kan baru 2 hari ketemunya. Nah, alhamdulillah anak-anak mulai terbiasa. Nah, selesai terbiasa, anak-anak sudah mulai ditambah 1 hari. Seperti itu. Jadi memang harus bertahap. Dan ini tiap sekolah berbeda. Sekali lagi saya katakan tiap sekolah berbeda. Jadi 1 kelas isinya 5 orang, 8 orang, seperti itu. Ya, jadi dan memang harus jauh-jauh.
lokasi kelasnya. Jadi dibuat sekecil mungkin mereka ketemu. Nah, itu jadi pengalamannya. Berikutnya, sekarang seiring berjalannya waktu, anak sudah mulai terbiasa. Definisi terbiasa adalah anak akan menegur siapapun yang tidak pakai masker. Itu dari kebiasaan tidak. Wah, keren Itu banget yang tuh ya terjadi. anaknya ya. Itu yang terjadi. Dan terbiasa mereka selalu di tas itu selalu ada hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu ada di meja. Jadi kalau di kami tidak menggunakan kursi, ya, hanya menggunakan meja. Hand sanitizer harus selalu ada, dan di kotak kami ada kotak. Biasanya kalau anak-anak usia dini selalu ada loker kotak itu. Di situ harus selalu ada masker, selalu ada hand sanitizer supaya kalau ada yang namanya anak TK ya, anak TK kadang kan tinggalan di mana gitu kan, jatuh di mana, selalu ada stok betul. gitu. Jangankan masker, baju aja di sekolah ada stok untuk anak-anak. Harus menyiapkan orang tuanya. Termasuk seperti itu. Jadi baru bisa seperti itu setelah anak punya kebiasaan baru, seperti yang tadi dikatakan, adaptasi kebiasaan baru. Tapi untuk bisa mencapai adaptasi kebiasaan baru ini prosesnya lama. Makanya jangan tiba-tiba langsung. Nggak bisa. Saya memerlukan waktu berbulan-bulan. Sampai esensinya. Jadi kalau anak-anak begitu ketemu saya, mereka yang langsung diingat adalah masker. Aduh, Bu Neni. Oh, langsung. Kalau misalnya ada yang langsung pakai gitu. masker. Nah, jadi Gitu. bukan kalau misalnya ada nih ingatnya, oh ya Bu Neni, masker harus mana kayak gitu. Jadi itu yang harus diingatkan. Mereka yang saya salut adalah kalau mereka sudah bisa mengingatkan teman. Termasuk gini, saya tidak boleh. Padahal anak usia dini ya Bu ya? Anak usia dini. Mereka tidak boleh pinjam barang. Makanya di awal, dan ini yang saya katakan perlu kerjasama. Saya sudah menegaskan ke orang tua, harus sering cek peralatan anak. Kan sering ibu, ini pasti orang tua pasti akan ketawa-ketawa karena benar. Anak beli krayon sekarang, besok sudah hilang satu. Anak betul. sekarang dibeli penghapus nggak ada. Jadi kadang orang tua bilang, Bu, kan kemarin baru, kok sekarang sudah hilang? Bu guru juga bingung kalau sudah seperti itu. Jawabnya bingung, Bu guru juga bingung gitu. Nah, dan itu makanya orang tua, kalau di saya kadang Bu guru, dan orang tua memeriksanya adalah di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu kan libur. Tidak ada murid yang masuk. Sabtu libur, mereka harus cek alat-alat anak-anaknya supaya ketika hari Senin sudah siap gitu. Memang betul-betul perlu kerjasama dan perlu ada ketegasan. Jadi perlu kepala sekolah yang tanda kutip tegas, berani menegur gitu ya. Untuk semua itu bukan untuk siapa-siapa, untuk ini ya masing-masing. Jadi itu yang harus terjadi. Dibiasakan dulu sampai memang terbentuk, sampai anak-anak bisa adaptasi kebiasaan baru. Dan itu jadi sebetulnya tetap bisa dicapai ya Bu kebiasaan baru itu, tapi perlu waktu seperti yang Bu Neni bilang tadi, nggak mungkin langsung bertahap, gitu ya. Dan lakukan bertahap dan perlu kerjasama gitu. Perlu kerjasama. Jadi jangan sampai ketika Bu guru mengatakan ke orang tua, Ibu pensilnya hilang, terus ya ada ini, sebaiknya cepat aja diganti supaya apa? Anaknya supaya tidak pinjam ke teman. Dan sekaligus selalu diingatkan jangan pinjam teman. Gitu. Untuk tidak pinjam kan berarti harus punya persiapan. Bukan. Nah, ini bukan untuk membuat anak menjadi pelit dan sebagainya, tidak. Kondisi memang membuat seperti itu. Kondisi sekarang memang membuat seperti itu. Jadi yang boleh di sekolah itu hanya minum, karena minum kan hanya sebentar ya, minum sekali. Tapi kalau makan tidak ada acara makan gitu, hanya boleh minum. Jadi itu disiapkan. Jadi sekali lagi kalau ingin mengadakan tatap muka, yang saya khawatir sekarang ini, yang saya khawatir saat ini adalah ketika ada wacana pertemuan tatap muka terbatas, yang saya khawatirkan begitu dibuka langsung full. Itu justru yang saya menganggap bahaya. Karena pengalaman saya tidak seperti itu.
Saya perlu waktu hampir 6 bulan. 4 sampai 5, ya sekitar itu. Karena kan saya bertahap. Berapa hari pertemuan, berapa kali dulu, berapa ini dulu, anak ini baru bisa itu. Jadi yang berbahaya adalah seperti itu. Kalau nanti tiba-tiba euforia PTM terbatas ini dibuka, langsung tidak melewati proses adaptasi. Padahal judul tema kita adalah adaptasi. Adaptasinya yang penting ya Bu ya. Justru itu. Jadi saya sangat senang dengan yang sekarang, adaptasinya itu, adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, kalau ini nanti buka langsung diinikan kan di sisi mana adaptasinya gitu. Adaptasi di rumah dengan adaptasi di sekolah itu berbeda. Dulu saya mengingatkan betul, jangan peluk-pelukan dengan teman. Kan anak perempuan kalau begitu ketemu kan iya, langsung refleks Bu. Jangankan. Nah, terus dulu saya jadi ingat betul. Dulu begitu awal masuk diajarin ketika salaman dulu tidak ada salaman tapi begini. Susah ngajarinya. Betul. Karena tidak boleh ada. Susah sekali, betul. Awalnya anak-anak bingung. Tapi lama-lama ya sudah biasa gitu. Jadi itu tuh yang harus diinikan adalah sisi adaptasi. Dan untuk anak usia dini perlu waktu berbulan-bulan. Karena saya sudah mengalaminya. Perlu waktu berbulan-bulan ya. Karena Bu Neni sudah mempraktikannya, bahwa kebiasaan itu bisa kok dicapai, bahwa nanti anak pun akan mengerti, bahkan bisa mengingatkan temannya, asal tadi adaptasinya tidak memerlukan waktunya yang lumayan ya Bu ya, nggak langsung instan seperti itu mungkin ya. Dan nggak boleh instan, nggak boleh instan, nggak ada ceritanya anak usia dini bisa melakukan secara instan, nggak ada, tidak boleh instan, memang tidak boleh, harus bertahap. Jadi kalau misalnya nanti akan mulai, memang nanti ada yang akan mulai misalnya, sebaiknya memang dibentuk dulu adaptasinya dulu, dibentuk adaptasinya dulu gitu, tidak langsung gitu. Ya. Dan ini sudah ada contoh nyata ya, jadi nggak usah khawatir ya, ayah bunda, guru-guru pasti bisa, asal tepat tadi pendekatannya, tepat juga menerapkannya pada anak-anak, dan sabar pastinya ya, Bu, untuk terus mengingatkan lagi anak, betul. mengingatkan lagi anak. Iya, dan satu lagi, hilangkan ketersinggungan. Hilangkan ketersinggungan. Maksudnya begini, ini tidak mudah. Tidak mudah karena niatnya tetap lagi menjaga ini. Jadi jangan ketika kemudian sekolah memberi aturan orang tua tidak boleh menunggu atau orang tua harus segera membawa buah hatinya pulang. Jadi tidak berlama-lama di sekolah. Jangan dianggap ini sebagai salah satu bentuk apa ya? Pelarangan jangan gitu. Baper gitu ya Bu. Bukan. Tapi ini memang supaya tidak ada mengurangi kerumunan, pertemuan dan macam-macam. Dan kalau di sekolah Sabtu ketika tidur kita bisa semprot dengan apa? Desinfektan. Nah, ya, itu lebih mudah untuk dikontrol sebenarnya, karena kita coba bayangkan kalau anak dibawa ke supermarket misalnya, kita nggak pernah tahu kapan dia disemprotnya, dan nggak pernah ketemu siapa juga, gitu kan? Dan ketemu dengan orang dengan usia yang berbeda-beda. Tapi kalau di sekolah kan teman sebaya dan bu guru itu saja, dengan orang tua saja dibatasi ketemuannya. Jadi kerjasama itu tuh poinnya, kerjasama itu saja gitu. Apa yang bisa dilakukan bu guru, ayo kita lakukan dengan sebaik mungkin. Apa yang bisa dilakukan orang tua, dan ini pasti sangat diperlukan oleh sekolah, yaitu dukungan dari orang tua. Ayo kita dukung sebaik mungkin, karena orang tua dan guru itu tidak ada satu yang lebih dari yang lain. Itu seperti tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, mata kanan dan kiri. Bekerja sama supaya hasilnya optimal. Memang bisa tangan kanan kerja sendiri, tapi dia nggak akan optimal tanpa ada tangan kiri. Tangan kiri juga bisa melakukan. Kaki kanan kalau mau jalan cuma kanan aja mungkin bisa jalan berapa langkah. Bisa. Tapi sulit. Tidak optimalkan. Tapi sulit. Nah, apa salahnya untuk kerjasama? Karena itu sangat menyenangkan gitu, sangat mungkin gitu.
Oke, nah keren banget nih ya pemaparan dari Ibu Neni. Pastinya ya Bunda juga ada inspirasi juga, mungkin nanti bisa memberikan masukan juga mungkin ya buat guru dan sekolah anak-anaknya, bisa kasih masukan yang sudah di-share Bu Neni. Dan satu lagi nih Bu, karena Mizan Publishing Group juga ingin berkontribusi nih untuk menjaga supaya anak-anak nih kalaupun misalnya nanti tatap muka ke sekolah, butuh adaptasi kebiasaan baru, kita juga meluncurkan buku terbaru nih Bu, seri Stay Safe. Nah ini nanti bisa untuk anak usia dini, ini ada 4 judul Bu di sini. Nah ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin tadi seperti Bu Neni bilang, pakai masker, terus jangan sampai salaman dan pinjam barang. Nah ini betul. bisa langsung ayah bunda pesan juga untuk anak usia dini, mungkin dari usia 4 sampai 9 tahun. PO-nya, kalau misalnya ikutan PO, nih kita juga memberikan masker untuk anak nih. Ini insya Allah lucu. nanti bisa didapat kalau misalnya, iya lucu banget kan ya Bu ya, biar Lucu. anaknya lebih semangat nih kalau misalnya pakai masker ya. Nah, jadi ayah bunda bisa nanti ikutan pre-ordernya sampai tanggal 4 Juli nanti. Nah, Bu Neni tadi banyak banget yang nanya gimana nih kalau misalnya ayah bunda di sini ingin ngobrol sama Bu Neni langsung. Tadi misalnya ingin ikutan nulis antologi, kira-kira Bu Neni bisa dihubungi di mana, Ibu? Oh iya, saya bisa di 0812 2016 0217. 016. Boleh mungkin diketik di kolom komentar ya Bu ya? Iya. Coba di sini saya dibantu Kang Rivial. Mungkin Kang Rivial bisa bantu ketik nomor Bu Neni di kolom komentar. Diulang lagi Bu? 0812 0812 2016 2016 0217. 0217. Nah, atau nanti ke ayah email bunda saya bisa juga boleh. langsung boleh ya Bu ya? Kalau ke email ke email boleh di mana Bu? Neni huruf kecil semua ya. neni.nua@gmail.com. neni.nua@gmail.com. Ya. Siap. Terima kasih banyak loh Ibu Neni atas sharingnya. Insya Allah bermanfaat banget buat ayah bunda yang bergabung hari ini. Insya Allah nanti rekaman dari acara ini juga akan diunggah di YouTube-nya Pelangi Mizan ya Bunda. Tadi tonton ini ulang. nanti Semoga nggak ada Bu Neni door prize gitu anak-anak. Nggak ada door prize untuk ibu-ibu. Oh, nanti akan dihubungi langsung ya Bu ya. Tadi untuk yang memberikan pertanyaan nanti. Nah, betul sudah itu tadi makin semangat. Betul. Betul. Tadi ada Bunda Rory dan juga ada Bunda Hera ya yang bertanya di awal ya. Nanti akan kami hubungi langsung via WhatsApp atau mungkin bisa langsung japri nih ke Kang Rivial ya alamatnya. Nanti bisa kami kirimi buku dari Bu Neni yang terbaru tadi ya Bu ya, seri Alif atau juga bukunya Mizan Publishing. Terima kasih banget nih Bu Neni. Terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa ini acara Komedi Putar ini masih berlangsung sampai tanggal 31 Juli 2021. Jadi ayah bunda bisa cari informasinya di website komediputar.com atau di Instagram komediputar.com. Nah, ini kan episode Stay Smart, Stay Healthy episode 1. Nanti ada episode kedua bareng praktisi kesehatan Dr. Devi yang juga mengkurasi isi-isi dari seri Stay Safe ini. Jadi nanti ayah bunda bisa bergabung kembali ya bunda, nanti kita diskusi lagi terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bu Neni. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya Bu ya di Cinambo. Iya, terima kasih juga untuk semua yang hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita bagikan ya hari ini. Amin. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Sama-sama. Saya juga masih belajar. Ayo mari kita bersama-sama membuat sesuatu untuk anak-anak supaya mereka menjadi semakin hebat. Termasuk ibu-ibunya, ayo nulis. Terima kasih banyak ya Bunda. Ya, dan tetap semangat tadi ya Bu, tetap semangat, tetap sabar mendampingi anak-anak dalam masa pandemi ini. Terima kasih, saya Fauzia Hafida. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Neni. Waalaikumsalam.